Bab 2691 berburu. Di lantai 69 Menara Waktu, pertempuran sengit terjadi di suatu tempat. Suara peringatan yang menderu menggema ke segala arah. Sosok-sosok itu mendengar panggilan itu dan dengan cepat bergegas ke sini untuk berkumpul. Pemimpinnya jelas seorang Zerg, dengan tubuh yang tinggi dan ramping, ditutupi kulit hijau, berdiri tegak seperti belalang sembah. Dia memiliki 4 lengan, masing-masing memegang pedang, dan sepasang mata majemuk memantulkan cahaya yang kejam. Ini adalah King Mantang, orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan untuk menangkap Lu Ye hidup-hidup di Menara Waktu di bawah perintah penguasa darah. Ada juga seorang vampir yang berdiri di sampingnya, yang tidak dapat dipisahkan darinya, yang disebut pemberontakan darah. Keduanya adalah ahli tingkat penguasa kota tingkat Zhou. Meskipun mereka jauh dari kota Hedao mereka sendiri dan tidak memiliki berkah manik-manik Hedao, kekuatan mereka jelas tidak sebanding dengan Hedao biasa. Lari lagi, mata Sueni suram. Sejak mereka memasuki level ini dan mulai mengepung dan menekan umat manusia, situasi saat ini telah terjadi 3 kali. Setiap kali mereka datang selangkah terlambat. Hanya ada jejak pertempuran dan beberapa noda darah yang tertinggal di tempat kejadian, dan bahkan tidak ada mayat yang ditemukan. Rupanya mayat itu dibawa pergi oleh ras manusia itu. Dalam 3 pertempuran, setiap kali mereka kehilangan 2 rekan, termasuk 2 yang tewas dalam pertempuran sebelumnya, mereka telah kehilangan 8 orang dalam waktu kurang dari 2 hari. Berapa banyak orang yang mereka miliki secara total? Menjijikkan, wajah King Mantis yang sudah pucat berubah menjadi lebih hijau. Pada dasarnya dapat dipastikan bahwa orang ini telah mempraktikkan metode ruang. Dia kemungkinan besar adalah orang asing dari klan Phoenix. Masih ada jejak ruang yang terganggu di sini. Suara Sueni rendah. Mereka samar-samar menyadari hal ini ketika mereka menyergap Lu Ye di pintu masuk ke tingkat atas, tetapi mereka tidak dapat terlalu yakin saat itu. Sampai saat ini, Lu Ye seharusnya baru saja pergi, dan jejak gangguan ruang yang tersisa belum disembuhkan, sehingga pemberontakan darah dapat disimpulkan. Tapi aneh sekali, Sueni mengerutkan kening, bahkan jika dia benar-benar beridentitas sebagai orang asing dari klan Phoenix, dia baru lama berada di sarang Phoenix, dan pencapaiannya di bidang ruang angkasa seharusnya tidak terlalu tinggi. Bahkan jika dia berteleportasi, seharusnya ada jejak yang bisa diikuti saat kamu pergi. Tapi sekarang dia sama sekali tidak bisa menangkap jejak kepergian Lu Ye. Dia tampak menghilang begitu saja, dan Sueni tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Apakah ada jejaknya di pintu masuk dan keluar? Tanya King Mantis. Sueni menggelengkan kepalanya, ada orang yang menjaga pintu masuk dan keluar, dan mereka akan memberitahu Anda jika ada gerakan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menatap King Mantis, tidakkah Anda merasakannya? Ras manusia ini, tidak terburu-buru untuk pergi, meskipun dia sendirian. Dia kesepian, tetapi dia memiliki banyak keberanian. King Mantis mendengus, tentu saja saya merasakannya, dia ingin memburu kita. Selain itu, dia berhasil 3 kali berturut-turut, yang merupakan rasa malu dan penghinaan yang besar. Setelah merenung sejenak, King Mantra berkata, minta lebih banyak orang untuk datang. Saya dapat merasakan bahwa ras manusia ini sangat sulit untuk dihadapi, dan masalah ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Sueni mengerutkan kening dan berkata, tetapi semua orang kita yang memasuki Menara Waktu kali ini ada di sini. Harus dikatakan bahwa penguasa darah sebenarnya sangat mementingkan Lu Ye, jika tidak, dia tidak akan mengirim 2 penguasa kota Hedao tingkat Zhou untuk memimpin masalah ini. Karena alasan ini, Bloody Green King City bahkan telah mengirim pasukan dari kota-kota besar Hedao yang berada di bawah komandonya. Hampir 300 orang memasuki Dragon City. Namun pada akhirnya, hanya ada hampir 20 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki menara. Oleh karena itu, bahkan jika Anda ingin mengalokasikan tenaga kerja, sulit bagi seorang wanita pintar untuk membuat makanan tanpa jerami. Di bawah hadiah yang besar, pasti ada pria pemberani. Mata King Mantang bersinar tajam, sebelum pergi, Blood Lord meminta kita untuk melakukan sesuatu dengan mudah. Anda dan saya di sini untuk membuat beberapa janji atas nama Blood Lord. Sueni merenung sejenak, mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan melakukannya. Meskipun reputasi klan darah serangga tidak bagus dimanapun, dunia ini ramai dengan orang-orang, dan mereka hanya datang dan pergi untuk mendapatkan keuntungan. Selama chip yang mereka tawarkan cukup menarik, apakah mereka takut tidak akan dapat merekrut orang untuk membantu? Saat ini, Tower of Time berukuran beberapa ribu, jadi hanya mengumpulkan beberapa dari mereka akan cukup untuk menyelesaikan tugas. Tapi berita itu harus disegel di bawah lantai 99. King Mantra memperingatkan lagi. Kenapa begini? Sueni bertanya tanpa sadar, tetapi dia dengan cepat menjawab, itu benar, ada orang-orang dari suku Naga dan Phoenix di lantai 99. Jika berita itu sampai ke telinga mereka, aku khawatir itu akan menyebabkan kekacauan dalam hidup mereka. Bagaimanapun juga, ini adalah Menara Waktu, dan tidak ada yang ingin menjadi musuh Long Cheng. Begitu identitas Wailang dari klan Lu Ye Feng diketahui, aku khawatir tidak ada yang berani memusuhinya. Saat dia berbicara, sosok Sueni bergetar, dan serangkaian klon darah yang berharga jatuh, menuju pintu masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Masalah ini harus diselesaikan dengan cepat. Karena manusia Lu Ye ingin menjadi pemburu, dia harus memberinya kejutan dan memberitahu bahwa menjadi pemburu tidaklah semudah itu. Beberapa saat yang lalu, Lu Ye tiba-tiba muncul di sebuah lubang, dan klon pohon bakat sudah menunggu di sana. Mereka bertemu satu sama lain dan segera berpisah. Alasan mengapa Sueni dan King Mantis tidak dapat merasakan jejak arah keberangkatan Lu Ye justru karena Lu Ye melarikan diri dengan bantuan klon pohon bakat. Pada saat ini, terjadi perubahan posisi yang sangat besar, dan semua jejak terputus, sehingga tidak dapat dideteksi.
Tidak lama setelah berjalan, Lu Ye tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan gumpalan kekuatan Tao mengembun dan mengenai sisi tersebut. Ada seberkas darah di sana, yang tampak seperti bintik-bintik belang yang terkikis oleh waktu, tetapi setelah diserang olehnya, darah itu tiba-tiba terpelintir dan menggeliat, berubah menjadi ular darah, dan kemudian runtuh menjadi genangan darah. Ini tidak diragukan lagi adalah metode dari klan darah tertentu. Saat ini, seluruh lantai menara dipenuhi ular darah yang tersembunyi, jadi tidak mudah bagi Lu Ye untuk menyembunyikan dirinya. Ular darah ini tidak memiliki banyak kekuatan serangan. Lu Ye dapat membunuh mereka dengan santai, tetapi dengan melakukannya, dia akan terekspos. Mereka adalah mata dan telinga klan darah. Benar saja, dia baru saja membunuh ular darah itu, dan ada orang Hedao di dekatnya yang datang ke arahnya. Begitu Lu Ye merasakannya, dia langsung menuju ke satu arah untuk menyambutnya. Berkat dia membunuh banyak musuh dalam beberapa hari terakhir, formasi musuh tidak padat saat ini, jadi masih ada kesempatan untuk memanfaatkannya. Selain itu, musuh harus menyebarkan tenaganya untuk menjaga pintu masuk dan keluar untuk mencegahnya melarikan diri, sehingga jumlah tenaga yang tersedia bahkan lebih sedikit. Kalau tidak, situasinya saat ini tidak akan terlalu baik. Tetapi selama dia membunuh beberapa lagi, dia seharusnya bisa mengubah situasinya. Di arah ini, kedua pria itu bertemu dan bertemu satu sama lain di koridor sempit. Kedua pria itu berkepala serigala, berpunggung lebar, dan berpinggang ramping. Mereka pasti berasal dari klan Serigala Malam. Klan ini dianggap sebagai pengikut klan darah di dunia batin, dan sebagian besar orang kuat di klan tersebut mengabdi di kota Hedao di bawah klan darah. Ada satu lagi yang tampak seperti klan api, tetapi tubuhnya terbuat dari batu merah. Di antara celah-celahnya, magma mengalir, dan kemanapun ia lewat, panas yang menyengat meluap. Ini adalah cabang dari klan api, raksasa lava, tetapi ia telah menggunakan metode rahasia untuk mengecilkan ukuran tubuhnya agar memudahkan pergerakan di sini. Kedua kekuatan gabungan itu melonjak dengan kekuatan dan menyerang dari kiri dan kanan, menghalangi rute pelarian Lu Ye. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan seberuntung itu untuk menghalangi Lu Ye di sini. Meskipun Lu Ye tampak berinisiatif untuk menyambutnya, dia malah terhalang. Mereka tiba-tiba menjadi bersemangat dan mata mereka berbinar. Raksasa lava memimpin dan bergegas menuju Lu Ye, melindungi seluruh tubuhnya dengan seluruh kekuatannya. Banyak rekannya yang terbunuh dalam pertempuran itu. Tentu saja dia tahu bahwa Lu Ye sangat kuat, jadi dia memutuskan untuk fokus pada pertahanan. Selama dia menunda sejenak, orang-orang yang tersisa bisa berkumpul di sekitarnya. Begitu pengepungan terbentuk, akan sulit bagi daun-daun daratan untuk terbang. Klan Serigala Malam Hedao mengikuti dari dekat di belakang raksasa lava itu, melihat saat yang tepat, dan meraung dengan raungan serigala. Suara raungan itu menyelimuti seluruh kekuatannya, berubah menjadi dampak gelombang suara yang terlihat oleh mata telanjang, dan menyerang langsung ke arah Lu Ye. Serigala yang melolong ke langit ini bukan hanya serangan sonik, tetapi yang lebih penting, serangan terhadap jiwa. Klan Nightwolf diam-diam berpikir bahwa jika informasi yang diberikan oleh klan darah itu benar dan pihak lain hanyalah Dao Fusion, maka mereka tidak akan pernah bisa menahan serangan mereka ini. Triknya, sangat jelas. Lu Ye tampaknya tidak siap untuk ini. Dia terkena gelombang suara dan tubuhnya tiba-tiba membeku, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Sekarang, para Nightwolf berteriak serempak, menghindar dan bergegas keluar dari belakang raksasa lava, tangan mereka tiba-tiba berubah menjadi cakar yang tajam, dan kekuatan melonjak dari mereka. Raksasa lava sedikit mengernyit, merasa bahwa klan Nightwolf ini agak terlalu bersemangat untuk mencapai kesuksesan, tetapi sulit untuk menghentikannya, jadi dia hanya bisa mengikuti dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, Hedao klan Yelang bergegas ke Lu Ye dan menghantamkan cakar tajam ke kepala Lu Ye. Pada saat ini, Lu Ye tiba-tiba mengangkat matanya merah darah. Dia harus mengakui bahwa serangan klan Serigala Malam itu benar-benar membuatnya tidak beruntung. Meskipun kekuatan jiwanya jauh melampaui tingkat kultivasinya sendiri, tingkat kultivasinya masih lebih lemah dari lawannya. Jika dia tidak mempraktikkan teknik rahasia penekan jiwa dari kapal hantu untuk melindungi jiwa ketika dia dipromosikan menjadi Rizao, dia tidak akan pernah kembali ke akal sehatnya dalam waktu sesingkat itu. Mata merah darah itu memantulkan sosok klan Serigala Malam, dan warna darahnya tiba-tiba menggeliat dan terpelintir, dengan cepat berevolusi menjadi garis-garis. Itu adalah pola pupil darah yang diperoleh dari leluhur darah. Hedao dari klan Yelang sedikit terkejut. Di bidang penglihatannya, bulan purnama berwarna darah muncul di belakang Lu Ye. Bulan darah itu seperti mata bermata satu, menatapnya dari atas. Seluruh dunia, tanpa apapun kecuali bulan darah ini, berubah menjadi merah cerah. Teknik mata, klan Nightwolf Hedao segera menyadari bahwa dia dalam masalah. Dia menggunakan kekuatannya dengan marah dan melarikan diri dalam sekejap, dan bulan darah hancur. Namun, penundaan singkat ini memungkinkan Lu Ye mengayunkan pedangnya. Pisau ini menebas secara diagonal, tanpa menyentuh Hedao klan Nightwolf sama sekali, tetapi ruangnya terdistorsi saat ini. Awalnya, celah ketinggian antara Hedao suku Nightwolf dan kaki depan dan belakang raksasa lava memungkinkan koordinasi yang sempurna. Namun, saat ruang terdistorsi, jarak antara keduanya tiba-tiba melebar. Saat formasi itu hancur, Lu Ye telah menebas dengan pedang keduanya. Kekuatan waktu yang kuat memenuhi udara, dan mata Hedao klan Yelang yang berada di dekatnya meredup sejenak. Bahkan jika Lu Ye tidak dapat mengendalikannya secara rinci, dia dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang dengan kekuatan. Kekuatan penguasa naga dari generasi sebelumnya bukanlah sesuatu yang dapat dia lawan. Semua kekuatan di tubuhnya menjadi lamban saat ini. Pisau Lu Ye menusuk dada lawan dengan ganas, menembus kekuatan pelindung yang agak tersebar dan keluar melalui tubuhnya.
Pedang panjang itu bergetar, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya meledak dengan hebat, mengubah Hedao klan Night Wolf menjadi berantakan. Bab 2692 Apakah ada orang di rumah? Setelah menerima pukulan berat ini, vitalitas di Hedao klan Yelang dengan cepat terkuras habis. Hanya dalam 2 atau 3 tarikan napas, Lu Ye dapat menghabisinya sepenuhnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Sebuah raungan terdengar, tetapi raksasa lava itu datang selangkah terlambat dan meninju Lu Ye ke arahnya. Api yang membakar menyapu, dan rambut sukun Night Wolf langsung terbakar habis. Pukulan ini mengenai bahu Lu Ye, kekuatan dahsyat meledak, dan kekuatan pelindung langsung hancur. Kekuatannya sekitar 1200 helai. Sejak dia disergap dan diserang sebelumnya, Lu Ye merasa bahwa di antara Hedao ini, ada yang lebih kuat darinya, tetapi yang telah dia bunuh sebelumnya tidak sekuat itu. Kali ini saya akhirnya menemukannya. Bahkan dikatakan bahwa kekuatan sukun Night Wolf ini tidak boleh kalah dengan raksasa lava, tetapi hanya saja dia terpengaruh oleh kekuatan waktu dan tidak dapat sepenuhnya memberikan perlindungan kekuatannya, jadi dia berhasil dengan satu pukulan. Saat kekuatan pelindung itu hancur, tubuh Lu Ye terguncang, dan dia merasa tulang belikatnya hampir hancur. Kekuatan yang membakar menembus tubuhnya, menyebabkan darahnya melonjak. Kau ingin membunuhku. Berkat bantuan raksasa lava, Night Wolves akhirnya sadar dan menyadari situasi mereka saat ini. Alih-alih menghindarinya, dia menjadi ganas. Sebuah cakar menghantam leher Lu Ye. Daging dan darah beterbangan di mana-mana, dan separuh leher Lu Ye tergores berkeping-keping olehnya. Dia juga tidak mundur, tetapi terus menuangkan kekuatannya sendiri ke dalam pisau Panshan. Dengan ledakan keras, tubuh Hedao klan Yelang di depannya meledak, dengan darah dan daging berceceran di mana-mana. Hedao ini tidak menyerah pada kematian. Faktanya, dia baru saja menyadari bahwa bahkan jika dia mundur, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Alih-alih melakukan ini, dia lebih suka menyeret Lu Ye untuk dikubur bersamanya, jadi dia sangat tegas. Sangat disayangkan dia gagal pada akhirnya. Sama seperti Lu Ye yang gagal memenggal kepala musuh dengan satu pedang sebelumnya, tulang leher lawan telah ditempa menjadi tulang Tao, dan bahkan dengan ketajaman pisau Panshan, dia dapat memotongnya terus-menerus. Klan Yelang Hedao juga tidak menyangka bahwa tulang leher Lu Ye adalah tulang Tao. Kalau tidak, dengan pukulan tadi, dia seharusnya bisa menangkap seluruh kepala Lu Ye, bukan hanya sepotong daging dan darah. Di bawah dampak kekuatan yang dahsyat, Lu Ye mundur beberapa langkah. Sebelum dia bisa berdiri diam, raksasa lava itu telah menyerang lagi, tubuhnya terbakar dengan api, menyebar ke segala arah, seolah-olah dia ingin membakar segalanya. Api yang ganas berubah menjadi naga yang menyala-nyala, berkelok-kelok menuju Lu Ye. Namun, dia segera menunjukkan ekspresi heran, karena Lu Ye sama sekali tidak takut, tetapi berdiri dengan tenang di tempat. Setiap kali naga api itu menyentuh tubuh Lu Ye, mereka menghilang seolah-olah air menyatu dengan laut. Sepertinya sudah dimurnikan, Lu Ye sudah membunuhnya, dan kekuatan ruang melilit pedang Panshan. Setelah akhirnya membunuh klan Yelang, tentu saja yang tersisa harus dibunuh karena mereka semua adalah koin jurang bintang yang berjalan. Raksasa lava itu mengerutkan kening dan mundur. Memang benar bahwa kematian Hedao dari klan Night Wolf terkait dengan keinginannya yang terlalu besar. Jika pihak lain sama berhati-hatinya seperti dirinya, itu seharusnya tidak berakhir dengan tragedi seperti itu. Tetapi juga benar bahwa kita benar-benar meremehkan kekuatan ras manusia ini. Sama seperti sekarang, dia tidak dapat mengatakan seberapa kuat Lu Ye. Itu tampak seperti perpaduan Tao, tanpa tanda-tanda meminjam kekuatan sama sekali. Tetapi jika itu benar-benar perpaduan Tao, sesama anggota suku Night Wolf seharusnya tidak mati. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati, jadi setelah menyadari bahwa teknik apinya tidak efektif terhadap Lu Ye, dia segera menarik kekuatan sihirnya dan mundur sambil menggunakan kekuatan Tao untuk melindungi tubuhnya. Ruang terdistorsi lagi. Raksasa lava itu hanya merasakan guncangan di tubuhnya, dan sebelum dia menyadarinya, dia sudah terkena serangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, karena dia telah menilai kekuatan Lu Ye dari pedang ini. Tahunnya kurang dari 1200. Lebih lemah dariku. Dia yakin bahwa dalam situasi ini, selama dia siap untuk memperhatikan pertahanan, lawan tidak akan pernah melakukan apapun padanya. Dia menyadari hal ini, dan Lu Ye juga menyadari hal ini, jadi dia menggunakan teknik rahasia memukul sapi tanpa ragu-ragu, mencoba memotong kekuatannya sendiri ke tubuh lawan melalui udara. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dulu ketika Putra Xing Yuan bertarung, ketika Lu Ye mengikuti Su Yan untuk berlatih teknik rahasia ini, dia telah bertanya kepada Su Yan tentang situasi ini. Su Yan berkata bahwa kekuatan pelindung biksu itu adalah semacam penghalang. Jika bulat dan tanpa cacat, bahkan teknik rahasia memukul sapi tidak akan efektif. Tentu saja, jika ada cacat, itu akan berhasil. Tubuh raksasa lava ini utuh dan kekuatan perlindungannya tanpa cacat, jadi teknik rahasia memukul sapi secara alami tidak akan berhasil. Kalau begitu, lengan kanan Lu Ye yang memegang pisau tiba-tiba membengkak membentuk lingkaran, darah di wajahnya menghilang dalam sekejap, dan semua energi dan darah di tubuhnya berkumpul di lengan kanannya. Pisau Panshan bergetar hebat beberapa kali. Goyangkan pisaunya. Kekuatan Tao dalam tubuh mengalir keluar seperti banjir dari pintu air pada saat ini. Raksasa lava yang awalnya tenang segera menunjukkan ekspresi panik, karena pada saat ini, kekuatan pelindungnya menahan setidaknya 5 tebasan ganas, dan setiap kali merupakan ledakan kekuatan penuh lawan. Bahkan jika dia mengerahkan kekuatannya tepat waktu untuk menebusnya, dia hanya bisa menangkisnya 3 kali. Magma memercik, dan bilah tajam itu memotong tubuh batu yang tampaknya sangat kokoh. Raksasa lava hendak mundur, tetapi pada saat ini, kekuatan waktu mulai mengalir, dan meskipun dia waspada, dia masih tidak bisa menahannya.
Pikirannya membeku, tubuhnya membeku, pedang tajam melintas, dan kepala terbang keluar. Raksasa lava ini tidak melunakkan tulang lehernya sendiri, tetapi memilih untuk melunakkan tulang Tao di lokasi lain. Lu Ye sudah memeriksanya ketika dia mengangkat pedangnya, kalau tidak, dia tidak akan memenggal kepala burung hantu itu dengan satu pukulan. Ada banyak mesin Qi yang mendekat dengan cepat. Lu Ye dengan cepat mengumpulkan jarahan dan pergi dalam sekejap. Ketika King Mantis dan Sueni bergegas ke tempat kejadian, mereka melihat situasi yang sama seperti sebelumnya, hanya darah yang tersisa di tempat. Dia terluka, Sueni mengendus-endus dan matanya berbinar. Meskipun Lu Ye menyeka semua darahnya sebelum pergi, pada akhirnya, waktunya singkat dan beberapa jejak tertinggal. Yang lain mungkin tidak dapat menyadarinya, tetapi inilah yang dimakan para vampir. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Manusia Lu Ye jelas terluka dalam pertempuran tadi. Ini benar-benar berita baik. Sejak menyergap dan melukainya sebelumnya, dia telah memburu dan membunuh banyak Hedao, dan lolos tanpa cedera setiap saat. Kali ini tidak lagi demikian. Saya hanya tidak tahu apakah lukanya serius atau tidak. King Mantis berkata dengan tenang, bisakah kita menemukannya? Suni menggelengkan kepalanya, masih sama seperti sebelumnya, tidak ada jejak yang dapat dideteksi. Dia berhenti sejenak dan berkata, sekarang kita benar-benar kekurangan tenaga. Sebelum memulai operasi ini, masing-masing dari mereka merasa bahwa dengan hampir 20 anggota Hedao yang bergabung, tidak seorang pun dapat lolos dari pengejaran mereka. Namun, setelah korban terus berjatuhan, formasi itu menjadi kacau balau. Ruang di dalam menara waktu sebenarnya sangat besar, jadi tanpa tenaga manusia yang cukup, mustahil untuk membentuk pencarian dan dukungan timbal balik yang efektif. Dia sudah mulai memobilisasi tenaga manusia dari atas, tetapi itu akan memakan waktu. Beberapa hari kemudian, di tempat tersembunyi, Lu Ye sedikit mengernyit. Ada sesuatu yang tidak beres. Awalnya dia mengira bahwa setelah saling memburu, lawan akan mundur. Lagi pula, jumlah musuh secara total hanya sedikit, dan dia telah membunuh lebih dari setengahnya. Tanpa tenaga yang cukup, mereka tidak dapat menyelesaikan apapun. Namun dalam beberapa hari terakhir, dia perlahan menemukan sesuatu. Jumlah orang Hedao yang mencarinya perlahan meningkat. Meskipun dia memburu beberapa kali lagi, situasinya tidak membaik. Dia segera mengerti bahwa musuh telah memindahkan orang dari tempat lain. Harus pergi. Alasan mengapa Lu Ye memutuskan untuk tinggal di sini sebelumnya adalah karena dia yakin bahwa dia dapat bertahan dari pengejaran dan intersepsi 20 Hedao. Namun, jika musuh terlalu banyak dan jaringan pencarian yang terbentuk cukup padat, maka tidak bijaksana untuk tinggal. Dia tidak dapat memastikan berapa banyak orang yang telah dimobilisasi musuh, tetapi dilihat dari peningkatan dalam beberapa hari terakhir, itu pasti tidak terlalu sedikit, dan akan semakin banyak. Namun sekarang ada masalah. Jika dia ingin pergi, apakah dia harus naik atau turun? Dalam sekejap berpikir, Lu Ye membuat keputusan dan tidak punya pilihan selain turun. Kekuatannya hanya pada level ini. Saat dia naik, para biksu yang ditemuinya akan menjadi semakin kuat. Bahkan jika dia tidak sama dengan musuh-musuh itu, akan merepotkan jika dia bertemu dengan mereka. Berbeda jika turun. Saat Anda turun, kekuatan biksu menjadi semakin lemah, dan dia dapat menghadapinya dengan tenang. Saat ini, semua pintu masuk dan keluar ke seluruh tingkat menara diblokir. Saya masih harus memikirkan cara untuk keluar. Di sebuah lubang, sosok Anggun duduk tegak, dengan wajah cantik penuh kebencian. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk, dasar bajingan, dasar pria bau, kamu pantas diburu, jadi matilah sekarang. Wanita ini adalah rubah iblis berekor 8 yang terpisah dari Lu Ye beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, dia menghadapi penyergapan dan serangan diam-diam, jadi dia dengan tegas berpisah dengan Lu Ye. Dia telah khawatir akhir-akhir ini, takut dia akan terlibat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lu Ye, dia dapat menyimpulkan dari pengalaman sebelumnya bahwa manusia Lu Ye pasti telah memprovokasi kekuatan yang sangat kuat, jika tidak, pihak lain tidak akan menggunakan begitu banyak orang untuk menghadapinya dengan sengaja. Baru-baru ini, dia juga mendengar beberapa rumor, dan dia menjadi semakin senang dengan kemalangannya, berpikir bahwa Lu Ye pasti akan segera mati. Alasan mengapa dia sangat membenci Lu Ye bukanlah karena hal lain, tetapi terutama karena luka yang ditinggalkan Lu Ye di tubuhnya sangat menjijikkan. Ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang bertahan di sekitar luka itu, yang bahkan dengan kekuatannya tidak dapat diatasi dalam waktu singkat. Untungnya, setelah bekerja keras selama berhari-hari, hanya sedikit kekuatan yang tersisa, dan itu dapat sepenuhnya dihilangkan dalam waktu kurang dari 2 hari. Namun, pada saat ini, formasi yang telah ia susun di luar menunjukkan tanda-tanda telah disentuh. Ia terkejut, dan dengan cepat menoleh untuk melihat, lalu mendengar suara yang membuat kulit kepalanya geli. Apakah ada orang di rumah? Bersamaan dengan pertanyaan ini, ia juga mendengar 2 suara ketukan, seolah-olah seorang teman lama sedang berkunjung dan mengetuk pintu. Bagaimana ia menemukannya? Bagaimana ia bisa tahu bahwa ia ada di sini? Anda harus tahu bahwa ia telah mengubah beberapa tempat persembunyian dalam beberapa hari terakhir. Ia baru berada di tempat ini selama setengah hari, jadi tidak ada alasan baginya untuk ditemukan begitu cepat. Kebetulan, pasti kebetulan. Ia jelas tidak tahu bahwa ia datang ke sini secara khusus, tetapi ia melihat bahwa ada jejak formasi di sini, jadi ia bertanya dengan santai. Tepat ketika 8 ekor memikirkan hal ini, ia tiba-tiba merasakan sakit di tubuhnya, seolah-olah ia telah ditusuk oleh seseorang. Ekspresinya berubah drastis, karena rasa sakit tadi berasal dari luka, dan kekuatan aneh yang tertinggal di luka itu tampaknya hidup, merobek luka itu hingga terbuka. Bab 2693 tolong bantu aku. Begitu, ekor 8 tiba-tiba menyadari bahwa sebelumnya dia hanya mengira bahwa kekuatan aneh yang tertinggal di luka itu sulit diatasi.
Baru sekarang dia mengerti bahwa kekuatan ini tidak hanya sulit diatasi, tetapi juga memiliki efek pelacakan. Tidak heran ras manusia yang penuh kebencian itu dapat menemukan tempat persembunyiannya dengan akurat, tidak heran dia sengaja meninggalkan luka seperti itu pada dirinya sendiri sebelumnya. Yang membuatnya semakin marah adalah bahwa kekuatan itu sebenarnya dapat dimanipulasi dari jarak jauh untuk merobek luka. Kekuatan macam apa ini? Apakah ada orang di rumah? Suara dari luar terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ekor 8 tidak berani ragu lagi, dan dengan cepat melepaskan ikatannya, mengulurkan tangan dan meraih bagian luar. Lu Ye meraihnya tanpa sadar. Di dalam lubang, ekor 8 menyegel kembali ikatannya, mengangkat kerah baju Lu Ye, menahannya di depannya, dan menggertakkan giginya, mengapa kamu belum mati juga? Dia memiliki tatapan yang ganas, tetapi sayangnya dia tidak setinggi Lu Ye dan harus mengangkat kepalanya, yang membuatnya terlihat sangat lucu. Meskipun nadanya beracun, napasnya sebiru-biru. Lu Ye hanya menatapnya dengan acuh tak acuh, dengan pikiran di benaknya. Pria berekor 8 itu menjerit pelan dan terhuyung mundur. Lukanya berdarah deras. Dia berkedip dan pulih dari amarahnya. Tampaknya dia bukan tandingan ras manusia ini. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, tidak akan ada akhir yang baik, dan kekuatan aneh dari luka itu juga bisa digunakan olehnya. Sepertinya, aku seharusnya tidak begitu kejam padanya tadi. Hanya saja dia sedikit terbawa oleh amarahnya. Sudut mulutnya berkedut, dan dia akhirnya menyadari kenyataan dan melembutkan nadanya, Saudara Dao, apakah dia terluka? Apakah itu penting? Baru saja, sepotong daging dan darah dari leher Lu Ye dirobek oleh He Dao klan serigala malam itu. Separuh tubuhnya berlumuran darah. Itu tampak sangat menakutkan, tetapi luka dagingnya sudah lama sembuh. Tidak apa-apa, Lu Ye menjawab dengan santai, melihat sekeliling tempat persembunyian iblis rubah itu. Sepanjang jalan, dia melihat banyak lubang, tetapi dia tidak pernah memasukinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada rahasia tersembunyi di sini. Dari luar, lubang ini tidak terlihat besar, tetapi begitu Anda masuk ke dalam, tidak sempit sama sekali, dan jelas ada misteri ruang. Dan tampaknya ada jalan keluar lain. Ini juga normal. Jika tidak ada jalan keluar lain, begitu seseorang menghalangi pintu, bukankah itu berarti Anda hanya bisa menunggu untuk mati? Saudara Dao, siapa orang-orang di luar itu? 8 ekor bertanya dengan lemah, dia ingin bertanya dengan siapa Lu Ye telah mengganggunya dan bagaimana dia bisa disergap dan menjadi sasaran seperti ini di Menara Waktu. Dia juga punya beberapa musuh, tetapi jika dibandingkan dengan Lu Ye, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang besar. Tolong bantu aku. Lu Ye mengalihkan pandangan dan menjawab pertanyaan itu. Aku menolak. Si ekor 8 berbicara secara naluriah. Matanya tiba-tiba melihat ibu jari Lu Ye membelai gagang pisau, dan nadanya cepat dan lembut. Oke. Lu Ye berpikir dalam hati, aku ingin turun, tetapi ada musuh yang menghalangi jalan keluar. Aku ingin kau membawaku mendekati mereka. Dia baru saja diam-diam menyelidiki situasi jalan keluar ke tingkat yang lebih rendah. 4 He Dao dikerahkan untuk pertahanan, jadi 3 di antaranya hanya itu. Hanya satu klan matahari yang memberinya sedikit tekanan, dan dia pasti sangat kuat. Itulah sebabnya dia datang untuk mencari si ekor 8. Yang pertama adalah mencari penolong, dan yang kedua adalah menggunakan perlindungan si ekor 8 untuk mendekati lokasi itu. Kalau tidak, jika dia bertindak sendiri, tidak peduli bagaimana dia menyamar, musuh akan melihat kekurangannya sekilas di lingkungan ini. Belum lagi jika sudah dekat, begitu dia muncul, keberadaannya akan terbongkar. Dalam pertempuran ini, tujuannya bukanlah untuk membunuh musuh, tetapi untuk segera menghancurkan garis pertahanan musuh. Aku khawatir ini agak sulit ditangani. 8 ekor secara naluriah ingin menolak. Dia memasuki menara waktu hanya untuk berlatih, jadi dia tidak mau terlibat dalam masalah seperti itu. Dan ada risiko besar. Mereka telah mengumpulkan banyak pembantu sekarang dan mencari kemana-mana, jadi selama kita bertindak lebih alami, tidak akan ada banyak masalah. Apakah kamu mengerti bahasa manusia? Bawei menatap Lu Ye dengan sakit kepala. Terdengar suara berdenting, dan pedang panjang itu terhunus dan diletakkan di leher putih ramping 8 ekor. Apakah kamu mengerti bahasa manusia? Sentuhan dingin itu membuat mata 8 ekor langsung jernih, dan dia mengangguk sedih, aku mengerti. Bersikaplah baik. Lu Ye menyingkirkan pisaunya, tanpa menunda lagi, mari kita bertindak. Sekarang, 8 ekor terkejut. Apakah ras manusia ini begitu tegas dan kuat? Mereka akan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Semakin lama mereka menunda, semakin buruk bagi kita, kata Lu Ye sambil menanggalkan pakaiannya. Apa yang kamu lakukan? Bawei mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya, merentangkan jari-jarinya, dan melihat otot-otot yang terbentuk dengan baik di tubuh Lu Ye. Kemudian dia menemukan bahwa Lu Ye hanya mengganti pakaiannya. Ya, pria ini berlumuran darah dan benar-benar perlu berganti pakaian yang lebih bersih. Kemudian dia terkejut menemukan bahwa penampilan Lu Ye berubah dengan cepat tanpa peringatan, berubah menjadi sosok pria parubaya dalam sekejap mata. Ini seharusnya semacam teknik kamuflase, tetapi ras manusia ini tampaknya tidak mempraktikkannya dengan baik. Berdiri dalam jarak sedekat itu, dia jelas dapat melihat kekurangannya. Pola Dao 1000 wajah Lu Ye disimpulkan ketika dia meninggalkan Banlan. Mudah digunakan pada saat itu, tetapi sekarang tidak cukup untuk menghadapi He Dao seperti ekor 8. Penglihatan orang He Dao tidak sebanding dengan Dao Fusion. Tunggu, Bawei melangkah maju, mengangkat tangannya, mengulurkan jari giok ramping, dan menepuk dahi Lu Ye. Lu Ye secara naluriah memegang pisau dan menatapnya dengan waspada. Ekor 8 menjelaskan, klan kami paling ahli dalam ilusi, yang dapat digunakan untuk menambah keterampilan kamuflase Anda untuk menutupi kekurangan apapun.
Lu Ye mengerti. Wajahnya terasa mati rasa untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Bawei menatap Lu Ye sebentar, lalu mengangguk puas, selama jaraknya tidak terlalu dekat, dan ditatap selama lebih dari 5 napas, tidak akan ada masalah. Ayo pergi, Lu Ye menyapa. Setelah sebatang dupa, di depan pintu keluar menuju lantai berikutnya, 4 pengawal Hedao menjaga tempat itu, dipimpin oleh seorang biksu yang mengenakan baju besi emas dan memegang tombak. Klan Matahari mudah dikenali. Tidak peduli di mana mereka berpakaian, mereka sangat mencolok. Kekuatan matahari yang kuat bersinar seperti cahaya terang di kegelapan bahkan dari jarak yang jauh. Pada saat ini, ada matahari kecil yang mengambang di belakang kepala klan matahari, cahayanya menyebar ke segala arah. Dimanapun ia bersinar, tidak ada perubahan halus yang dapat luput dari pengamatannya. 3 biksu lainnya berdiri tidak jauh di belakangnya, masing-masing melihat ke segala arah dengan waspada. Menurut informasi yang mereka terima, prajurit manusia bernama Lu Ye telah terdiam beberapa saat, dan dia tidak tahu di mana dia bersembunyi saat ini. Namun, King Mantang, yang bertanggung jawab atas masalah ini, menegaskan bahwa dia pasti mencari kesempatan untuk berlari ke tingkat berikutnya, karena mereka mengerahkan lebih banyak tenaga kerja, dan jika pihak lain tidak berlari, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Tidak seorang pun tahu apa kekuatan Lu Ye saat ini, tetapi dari berbagai situasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa itu adalah tentang kekuatan 1000 cara. Mereka berempat dapat mengatasinya sepenuhnya. Selama Lu Ye berani muncul, dia akan dicegat di sini. Pada saat ini, klan Matahari Hedao tiba-tiba menoleh dan melihat ke satu arah, dan 3 lainnya juga menyadarinya. Di sudut ke arah itu, 2 sosok perlahan berjalan keluar, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tidak terlihat istimewa, tetapi wanita itu sangat cantik dan cantik, dengan sosok yang melengkung yang membuat orang tidak bisa tidak meliriknya lagi. Pada saat ini, wanita itu mencengkeram telinga pria itu dengan satu tangan, mengangkatnya, dan memarahinya sambil berjalan ke sisi ini, sudah kubilang, pasti ada yang salah dengan pria itu tadi, kalau tidak, mengapa dia sendirian? Aku memintamu untuk menyelidikinya, mengapa kamu tidak pergi? Pria parubaya yang telinganya ditarik itu menyeringai. Dia tampak seperti sudah terbiasa diganggu dan tidak berani menjawab. Hedao dari klan Matahari awalnya tidak terlalu memperhatikan, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. 2 orang tahu, di mana kalian menemukan kelainan itu. Wanita itu langsung berhenti, seolah-olah dia baru saja menemukan sosok keempat orang Hedao di sini, lalu menunjuk tangannya, tidak jauh di sana. Hedao dari klan Matahari melihat ke arahnya dan mengangkat alisnya. Benar saja, seperti yang ditegaskan King Mantis, Lu Ye ingin pergi dari sini, kalau tidak, dia tidak akan datang ke arah ini. Tetapi apakah itu Lu Ye atau bukan masih harus diverifikasi. Kalian berdua ke sini dan bicara padaku. Katakan apa yang terjadi. Hedao dari klan Matahari melambaikan tangan. Wanita dan pria itu saling memandang, tampak ragu-ragu, tetapi akhirnya melangkah maju. Wanita itu berada di depan dan pria itu berada di belakang. Dia berkata sambil berjalan, sebenarnya, tidak apa-apa. Tiba-tiba aku melihat sosok seseorang. Aku melihat dia sendirian, itu cukup aneh. Dia juga membawa pisau panjang di pinggangnya. Dia tampak seperti manusia, jadi kupikir. Aku meminta istriku untuk mencari tahu apa yang terjadi, tetapi ternyata orang ini pemalu dan takut mendapat masalah. Saat mereka mengobrol, jarak semakin dekat. Klan Matahari Hedao mendengarkan dan menjadi semakin yakin bahwa itu adalah Lu Ye. Kultivator prajurit manusia, yang bertindak sendirian, muncul di dekatnya. Selain dia, siapa lagi yang ada di sana saat ini? Kirim pesan ke King Mantang dan minta dia untuk memobilisasi tenaga kerja di sini. Dia berkata bahwa dia telah menemukan jejak Lu Ye. Cepat, Hedao dari klan Matahari menoleh ke rekannya dan memberi perintah. Rekannya menjawab. Saat dia berbicara, matahari kecil di belakang Hedao dari klan Matahari meledak menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan, menyinari pria dan wanita yang berjalan di jalan ini. Dia tidak bermaksud banyak menyakiti, dia hanya menyelidiki secara naluriah, dan itu juga merupakan kelanjutan dari perilaku hati-hati yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Namun, saat berikutnya dia tiba-tiba mengerutkan kening. Di bawah cahaya seberkas cahaya, dia tidak menemukan cacat besar pada wanita itu, tetapi pria parubaya yang mengikuti wanita itu menunjukkan beberapa jejak penyamaran. Adalah normal bagi seorang biksu untuk menyamarkan dirinya saat keluar, tetapi ketidaknormalan apapun pada saat ini tidak cukup untuk diabaikan, jadi dia segera menatap pria parubaya itu. Kemudian dia menemukan bahwa pria parubaya yang mengikuti wanita itu tiba-tiba kabur, dan ruang tempat dia berada terdistorsi. Penglihatannya kabur, dan pria parubaya itu mendekat. Seni pergerakan ruang milik Lu Ye. Hedao dari klan Matahari segera berteriak, kamu sangat berani. Jika kamu tidak mengambil jalan menuju surga, kamu akan datang ke neraka tanpa pintu. Saat dia berbicara, dia menusuk ke depan dengan tombak di tangannya. Di ujung tombak, sedikit cahaya berkumpul, dan kekuatan matahari yang kaya terkompresi di dalamnya, seolah-olah itu benar-benar dihiasi dengan matahari kecil. Bab 2694 Pedang Terkuat. Kekuatan tombak ini sangat dahsyat, namun sangat terkendali. Dapat dilihat bahwa biksu klan matahari ini mengendalikan kekuatan taonya dengan sangat mahir. Tembakan ini memiliki kekuatan lebih dari 1800 sinar. Sebelum tombak itu datang, Lu Ye merasakan ancaman yang sangat besar. Klan matahari ini adalah musuh yang tidak akan pernah bisa dia lawan saat ini. Jika itu hanya satu tembakan, bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat, dia akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Namun ketika berhadapan dengan tembakan seperti itu, dia tidak menghindar. Hedao dari klan matahari secara naluriah merasa ada yang salah. Jika pria parubaya ini benar-benar manusia Lu Ye yang menyamar, tidak akan ada alasan untuk bertindak begitu bodoh.
Kemudian dia menemukan bahwa sesosok tiba-tiba muncul di depan Lu Ye. Lu Ye kedua, hanya saja Lu Ye ini tidak melakukan penyamaran apapun, tetapi menunjukkan wajah aslinya. Energi di tubuhnya sangat dahsyat, dan darahnya mendidih. Seluruh tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus, dan aura berdarah yang kaya langsung memenuhi semua arah saat dia muncul. Teknik ledakan darah. Klan Matahari Hedao terkejut. Mereka sudah lama tahu dari Sue Jiu bahwa Lu Ye entah bagaimana memiliki darah klan vampir. Dalam kasus ini, tidak masalah untuk menggunakan beberapa teknik rahasia klan vampir. Para vampir terkenal tidak hanya dengan teknik melarikan diri dari darah, tetapi juga teknik ledakan darah. Itu adalah pukulan putus asa dari para vampir dalam situasi putus asa. Mereka tidak berusaha untuk bertahan hidup, tetapi hanya ingin mati bersama musuh, mekarnya kehidupan terakhir. Klan Matahari Hedao secara naluriah merasakan ada yang salah. Dia hendak menarik kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi klon pohon bakat Lu Ye telah menyelesaikan persiapannya sebelumnya, dan begitu muncul, tubuhnya meledak berkeping-keping. Dampak besar menghantam keempat tiang di tempat klon itu jatuh. Bahkan jika Lu Ye sendiri telah bersiap dan mundur saat klon itu muncul, dia tidak dapat menghindari dampak seperti itu. Dia dengan cepat menebas ke depan dengan pisau tiangnya, melarutkan sisa dampak ke dalam perluasan ruang. Hedao dari klan Matahari, yang menanggung beban terberat, tidak seberuntung itu. Sebelumnya, ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tidak dapat menarik kembali seluruh tenaganya dengan tergesa-gesa. Dan kali ini, teknik ledakan darah Lu Ye jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ini bukan hanya karena sifat suci klan darahnya telah meningkat, tetapi juga karena ia telah memperoleh warisan sejati dari Blood Guilty. Di papan catur langit berbintang, Sue Jiu mengajarinya banyak penggunaan magis dari teknik rahasia klan vampir selangkah demi selangkah, dan hanya itu saja. Kemudian, kristal jiwa yang dipadatkan oleh jiwa Sue Jiu yang terbagi disempurnakan olehnya. Prestasinya di jalur darah telah meningkat pesat. Dia mungkin tidak sehebat Blood Blame sendiri, tetapi melihat seluruh klan vampir, tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Teriakan marah keluar, dan cahaya yang menyilaukan itu meredup banyak. Biksu klan Matahari tersungkur oleh benturan itu, matahari yang tergantung di belakang kepalanya musnah, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Bukan hanya dia seperti ini, tetapi ketiga temannya juga seperti ini, dan mereka semua panik. Lu Ye telah menyerang dengan pisau, dan ekor delapan menggertakkan giginya dan mengikutinya dari dekat. Jadi ketika Hedao dari klan Matahari mendapatkan kembali keseimbangannya, dia melihat seorang temannya dipotong-potong oleh Lu Ye dan jatuh di tempat. Bukan karena temannya ini lemah, dia juga memiliki lebih dari 1000 tingkat kekuatan, tetapi dia sangat terpengaruh oleh teknik ledakan darah Lu Ye sehingga dia tidak dapat bertarung tepat waktu, dan dia lengah dan kehilangan nyawanya. Lu Ye mengulurkan tangan dan mengambilnya. Sambil mengumpulkan barang rampasan, dia juga memulihkan akar pohon bakat dan langsung menuju ke 8 ekor. Pada saat ini, 8 ekor sedang menekan Hedao lainnya. Kekuatannya cukup bagus, tetapi sangat disayangkan bahwa klan rubah tidak memiliki cara yang sangat kuat untuk membunuh musuh, jadi dia tidak dapat melakukannya dengan rapi seperti Lu Ye. Jika dia diberi waktu, dia bisa membunuh lawannya, tetapi yang paling kurang saat ini adalah waktu. Sebelum pertempuran pecah, King Mantra telah dipanggil ke sini, memintanya untuk memobilisasi orang-orangnya untuk berkumpul di sini. Setelah pertempuran pecah, orang-orang Hedao di dekatnya semua mengerumuni ke sini. Jadi Lu Ye harus pergi dengan cepat. Ketika dia mencapai sisi 8 ekor, lawannya sudah berjuang untuk bertahan, tetapi dengan tekanan dari Lu Ye, dia tidak bisa menahan sama sekali. Jika dia tidak mundur dengan cukup cepat, dia mungkin akan mengikuti jejak rekan-rekannya. Ayo pergi, teriak Lu Ye. 8 ekor tidak ragu-ragu dan bergegas turun, diikuti oleh Lu Ye dari dekat. Kemana harus melarikan diri? Hedao dari klan Matahari sangat marah. Dia memimpin anak buahnya untuk menjaga tempat ini. Seharusnya tempat ini aman, tetapi dia tidak menyangka musuh memiliki cara yang keterlaluan. Dia langsung menggunakan teknik ledakan darah untuk membuka jalan dan membuka celah di garis pertahanan. Pada saat ini, dia mengisi ulang energinya dan menusuk dengan kekuatan yang kuat. Ketika dia menyimpan senjatanya, ada noda darah di ujung senjatanya, tetapi dia menggertakkan giginya dan berteriak, kejar. Dia memang menusuk Lu Ye dan melukainya, tetapi dia tidak dapat membunuhnya. Dia tidak mau menerima situasi ini. Terlebih lagi, kesempatan itu langka. Jika mereka tidak mengejarnya saat ini, Lu Ye pasti akan kabur tanpa jejak dalam beberapa saat. Saat mereka memasuki level berikutnya, mereka harus mengatur ulang pertahanan mereka. Di tangga yang menuruni satu level, Lu Ye tiba-tiba berdiri diam, dengan lubang peluru besar di punggung bawahnya, darah mengalir, menodai pakaiannya menjadi merah. Ayo pergi, teriak 8 ekor dengan ngeri. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Ye. Kekuatan klan Matahari Hedao tadi berada di luar apa yang bisa mereka lawan. Sungguh kebetulan yang beruntung bahwa dia bisa memasuki level ini. Saat ini, jika kamu tidak melarikan diri, apakah kamu akan tinggal di sini dan menunggu untuk mati? Namun, Lu Ye benar-benar memasukkan pedang panjang itu ke dalam sarungnya, berdiri di sana, membungkuk dan menurunkan pinggangnya, dan membuat postur untuk menghunus pedang. Pupil 8 ekor tiba-tiba mengecil. Hanya karena momen ini, dia merasa bahwa seluruh tubuh Lu Ye dipenuhi dengan aura yang sangat berbahaya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Begitu cahaya itu bersinar, matahari tampak terbit, dan klan Matahari Hedao mengejar mereka dengan senjata. Ia langsung terkejut, karena ia tidak menyangka Lu Ye benar-benar berdiri di sini menunggunya. Ia mengira orang ini sudah melarikan diri. Sekarang orang ini berstatus sebagai orang asing dari klan Phoenix. Ia telah mengembangkan kekuatan ruang. Bukan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri.
Kesempatan. Ketika pikirannya berbalik, suara dentang terdengar, dan ketika pedang yang terang itu menyala, kekuatan waktu meresap ke udara. Pada saat ini, pola halus menyala di sarung pedang Panshan. Cabut pedangmu dan tebas. Pedang ini dapat dikatakan sebagai pedang terkuat yang dapat dilepaskan di depan mata Lu Ye. Pedang ini telah dikembangkan selama beberapa dekade. Pedang ini menembus waktu dan ruang, melampaui langit dan bumi. Hampir segera setelah cahaya pedang berkedip, pedang itu jatuh pada Hedao dari klan Matahari. Dampak dari kekuatan waktu membuat mata Hedao dari klan Matahari meredup sesaat, tetapi dia masih sangat kuat dan berhasil melarikan diri dalam sekejap mata. Dia hampir secara naluriah memobilisasi kekuatan daunnya untuk melindungi seluruh tubuhnya, tetapi itu langsung hancur. Pupil mata Hedao dari klan Matahari tiba-tiba menyusut hingga seukuran kepala peniti, dan sebuah pertanyaan besar muncul jauh di dalam hatinya. Bagaimana pedang ini bisa begitu kuat? Bilah tajam itu menebas baju besi yang berkilau itu tanpa perlawanan apapun, darah berceceran, dan separuh tubuhnya hancur terbuka. Baru setelah mencapai tulang, itu tertancap. Kamu, mencari kematian. Hedao dari klan Matahari berkata dengan marah. Dengan kekuatan seperti itu, dia hampir terbunuh seketika oleh Lu Ye jika dia ceroboh. Ketika dia mabuk, dia mengangkat senjatanya dan mencoba menusuknya. Pada saat ini, erangan yang sangat menawan datang dari belakang Lu Ye. Suara itu mencapai telinganya, seperti tangan tak terlihat yang menggaruk hatinya. Bersamaan dengan suara ini, ada banyak benda pecah yang melintas di depan matanya. Layar, ilusi. Tetapi, 8 ekor yang berdiri di belakang Lu Ye yang datang untuk membantu saat ini. Dia juga terkejut tadi. Dia tidak menyangka bahwa ledakan kekuatan Lu Ye yang tiba-tiba begitu mengerikan. Melihat Lu Ye gagal membunuh musuh dengan satu pukulan, dia hampir bertindak secara naluriah. Ilusinya sangat halus, tetapi celah kekuatan antara dia dan Hedao klan Matahari tidaklah kecil. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, dampak ilusi ini pada Hedao klan Matahari sebenarnya tidak terlalu besar. Bahkan, jika pihak lain siap, itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Tidak bisa bekerja. Tetapi pada saat ini, ketika klan Matahari menderita kerugian besar, terguncang secara fisik dan mental, dan penuh amarah, ilusi ini sebenarnya memainkan peran yang tidak terduga. Tombak yang diangkat oleh Hedao dari klan Matahari jelas membeku sesaat. Setelah pisau panjang di tangan Lu Ye sedikit terhalang, kekuatan mengerikan meledak dari pisau panjang itu, memotong ke segala arah. Tubuh Hedao dari klan Matahari bergetar hebat di dalam, dan seluruh tubuhnya terkoyak dan berubah menjadi potongan-potongan mayat. Hanya butuh waktu singkat dari saat Lu Ye menghunus pedangnya dan menebas hingga Hedao dari klan Matahari mati. Baru pada saat inilah dua Hedao lainnya baru saja bergegas turun dari lantai atas. Yang Anda lihat adalah pemandangan di mana tubuh Hedao dari klan Matahari hancur. Keduanya terkejut. Ketika mereka melihat Lu Ye memegang pisau panjang dengan ekspresi membunuh di wajahnya, mereka tidak berani ragu dan segera mundur. Hihihi. Garis-garis darah mengalir dari tubuh Lu Ye, dan seluruh kulitnya seperti boneka porselen yang rusak, dengan retakan terbuka. Pedang yang telah dibudidayakan selama beberapa dekade itu begitu kuat sehingga tidak hanya Hedao klan Matahari yang dapat memprediksinya, tetapi bahkan Lu Ye sendiri tidak dapat membayangkannya. Pisau ini benar-benar di luar kemampuannya saat ini. Dia membunuh musuh yang kuat, tetapi dia sendiri tidak lebih baik, dengan retakan di seluruh organ dalamnya. Setelah dengan cepat membersihkan medan perang, Lu Ye langsung terbang ke bawah, ayo pergi. Dia sama sekali tidak berani tinggal lebih lama, dan bahkan mengatakan bahwa jika kedua Hedao tidak terlalu takut dan datang untuk bertarung, dia hanya akan memiliki ruang untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, Ba Wei, yang mengikuti Lu Ye, berkata, kemana kita akan pergi? Turun, kata Lu Ye. Dalam situasi saat ini, bahkan jika dia tetap berada di level ini, itu akan sia-sia. Begitu musuh menghalangi pintu masuk dan keluar, dia mungkin tidak dapat mengulangi tindakannya tadi, dan dia akan benar-benar menjadi kura-kura dalam guci saat itu. Dia hanya dapat terus turun ke bawah. Tetapi jika kita tidak dapat meninggalkan menara waktu, bahkan turun ke bawah akan sia-sia. Akan ada saatnya tidak ada jalan keluar. Ekor 8 tampak ketakutan. Tidak ada cara untuk meninggalkan menara waktu. Begitu Anda masuk, Anda hanya dapat pergi saat menara waktu ditutup. Hanya penguasa naga yang memiliki kualifikasi untuk membawa orang pergi. Jadi, bahkan jika kita turun, kita hanya menunda waktu. Akan ada jalan. Lu Ye menjawab dengan suara yang dalam, dan tiba-tiba berbalik untuk menatapnya, kupikir kau akan mengkhianatiku. Dia telah waspada terhadap ekor 8 ketika dia mendekati pintu keluar ke level ini. Jika dia memiliki niat jahat, dia pasti akan langsung membunuhnya. Bagaimanapun, ekor 8 dipaksa olehnya untuk bekerja sama, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa kesal. Namun yang mengejutkannya adalah bahwa ekor 8 tidak hanya tidak mengkhianatinya, tetapi dia bahkan membantunya tadi. Meskipun tanpa ilusi ekor 8, Lu Ye masih memiliki cara lain, tetapi begitu dia melakukannya, mereka berdua akan seperti belalang di tali yang sama. Bab 2695 membeli waktu. Kau meremehkan orang lain. Yao Wei berkata dengan marah, apa kau pikir aku akan menjadi penjahat yang menjual teman-temannya demi kemuliaan? Sebenarnya, dia memiliki pergumulan yang dalam. Ketika bekerja sama dengan Lu Ye untuk mendekati pintu masuk lantai ini, aku berpikir apakah akan menyebutkan identitas Lu Ye dan memberitahu klan Matahari Hedao. Namun, dia tidak berani. Karena lukanya masih memiliki kekuatan binatang buas. Dia juga menyadari bahwa Lu Ye telah berjaga-jaga terhadapnya. Jika dia memiliki niat jahat pada jarak sedekat itu, dia pasti akan disambut oleh serangan gemuruh dari Lu Ye. Meskipun sebagian besar klan iblis pandai dalam hal tubuh fisik, klan rubah adalah satu-satunya pengecualian.
Dia tidak percaya diri dalam menghalangi bilah tajam Lu Ye ketika diganggu oleh kekuatan binatang buas. Sekarang dia baik-baik saja, tidak perlu ragu lagi. Dia bekerja sama dengan Lu Ye untuk menerobos tingkat atas, dan juga membantunya membunuh klan Matahari Hedao. Ini benar-benar tentang berbagi suka dan duka, dan tidak ada jalan keluar lain. Kata-kata yang diucapkannya penuh dengan kemarahan, dan Lu Ye tidak berkomitmen. Mengenai peningkatan hubungan antara keduanya ke tingkat teman, dia hanya mendengarkan. Namun, Lu Ye masih berpikir dan menghilangkan kekuatan binatang buas dari lukanya. Bagaimanapun, mereka berdua memang duduk di perahu yang sama sekarang. Dengan 8 ekor yang pulih dari luka-lukanya, akan lebih baik untuk memiliki lebih banyak kekuatan. Terus maju, turun, turun, terus maju. Beberapa hari kemudian, mereka berdua telah kembali ke lantai 51 tempat mereka pertama kali bertemu, dengan Lu Ye tidak berhenti sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan? 8 ekor bertanya. Dia telah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali di sepanjang jalan, tetapi sayangnya dia tidak pernah mendapat jawaban dari Lu Ye. Seperti yang dia katakan sebelumnya, bahkan jika kamu terus melarikan diri ke bawah, jika kamu tidak dapat meninggalkan menara waktu, kamu akhirnya tidak akan memiliki jalan keluar. Musuh hanya perlu menyebarkan jaring pencarian dan menyapu lapis demi lapis, dan suatu hari mereka akan dapat menemukan keberadaan mereka. Beli waktu. Lu Ye akhirnya menjawab pertanyaannya kali ini. Kamu mau beli waktu berapa? Si ekor 8 mengerutkan kening. Tidak perlu bertanya lagi. Sambil berbicara, Lu Ye sudah menuntunnya ke pintu masuk lantai 50, diikuti lantai 49. Di lantai inilah dia pertama kali memasuki menara waktu, jadi dia ingat rutenya, tetapi dia tidak bisa turun lebih jauh dan harus mencari seseorang untuk mencari tahu. Untungnya, dari lantai 49 ke bawah, sebagian besar ada Dao Fusion. Bahkan jika sesekali ada Dao Fusion, jumlahnya sangat sedikit, dan mereka tidak sebanding dengannya. Tanyakan saja kepada orang-orang di sekitar dan Anda dapat mengetahui di mana pintu masuknya. Sementara dia dan 8 ekor mundur ke bawah, arus bawah melonjak di berbagai tingkat menara waktu. Sosok-sosok dipanggil oleh 2 suku berdarah serangga dan turun dari atas. Dimulai dari tingkat menara tempat Lu Ye menghilang, banyak biksu mencari-cari seperti menyapu, menjelajahi lapis demi lapis. Namun, sebagai perbandingan, kecepatan penjelajahan mereka sangat lambat, karena tidak ada yang tahu di mana Lu Ye sekarang, yang juga merupakan sakit kepala terbesar bagi King Mantis. Kegagalannya sebelumnya untuk menjebak Lu Ye sampai mati di lantai itu adalah kesalahan terbesarnya dalam perencanaan, yang menyebabkan Lu Ye berjuang keluar dari kesulitan. Sekarang jika dia ingin menemukan jejaknya, dia harus mencari sedikit demi sedikit. Terutama, dia tidak menyangka bahwa bahkan klan Matahari Hedao akan dibunuh oleh Lu Ye. Seberapa kuat ras manusia ini? Saat ini, kita tidak tahu kapan kita akan menemukan jejak pihak lain. Diam-diam dia cemas. Bahkan jika dia telah memerintahkan orang untuk memblokir berita di bawah lantai 99 sebelumnya, blokade ini mungkin tidak efektif. Namun, para anggota klan Naga dan Phoenix di lantai 99 tidak akan pernah menyerah ketika mereka mendengar berita tentang masalah ini, jadi dia harus mempercepat tindakannya di sini. Di lantai 99, seorang lelaki tua dengan rambut jarang sedang berjalan. Dia tampak berjalan secara acak, tetapi dia jelas sedang mencari sesuatu. Baru pada saat tertentu ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan burung Phoenix yang keras, dia tiba-tiba bergerak ke arah itu. Segera tiba di tempat itu. Perang besar sedang terjadi di sini. Di atas panggung batu giok putih, sebuah sosok berdiri dengan gagah, dan seekor burung Phoenix merah menyala membubung di sekitar panggung batu giok putih, menyemburkan api Phoenix yang sebenarnya, membakar ke segala arah. Tidak ada yang istimewa di bawah lantai 90 menara waktu, kecuali bahwa aliran waktu berbeda dari dunia luar. Tetapi mulai dari lantai 90, platform batu giok putih semacam ini akan muncul. Semakin tinggi level menara, semakin banyak platform giok putih yang akan ada. Hanya ada satu keuntungan dari platform giok putih ini, yaitu aura jurang di dalamnya beberapa kali lebih kuat daripada di tempat lain. Oleh karena itu, efisiensi berlatih di platform giok putih ini akan sangat meningkat. Ini juga merupakan tujuan yang harus diperjuangkan oleh para biksu yang kuat di level menara utama. Saat ini, pertempuran jelas sedang terjadi untuk platform giok putih ini. Namun, lelaki tua itu hanya melihat sekilas dan tahu bahwa klan Phoenix bukanlah tandingannya. Kekuatan sosok yang tidak terkendali itu tidak terduga. Dia hanya berdiri di sana dan melakukan apapun yang ingin dia lakukan, membuat klan Phoenix tidak mungkin mendekatinya. Phoenix yang terbakar itu benar-benar terbakar. Dia demam, dan dia tidak bereaksi sama sekali. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan serius adalah karena statusnya sebagai anggota klan Phoenix. Cukup, sosok yang tidak terkendali itu tiba-tiba berteriak, jelas kehilangan kesabaran, dan bertepuk tangan. Bayangan telapak tangan yang besar jatuh dari langit dan menamparkan klan Phoenix dengan keras. Klan Feng yang tampaknya agung tiba-tiba difoto seperti burung pipit. Dia berubah menjadi bentuk manusia di udara dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan, berteriak, aku akan kembali. Sosok yang tidak terkendali itu perlahan menggelengkan kepalanya. Memasuki menara waktu hanya sedikit merepotkan. Saat bertemu dengan biksu dari suku Naga dan Phoenix, Anda tidak dapat melakukan apapun. Namun, suku Phoenix muda ini masih berantakan. Mereka tampaknya menganggapnya sebagai target pelatihan. Mereka telah datang untuk mengganggunya berkali-kali selama bertahun-tahun. Dia dipukuli sampai melarikan diri setiap kali, tetapi lain kali dia akan kembali dengan agresif dan membunuhnya, yang dapat dikatakan tidak tahu malu. Saya memukulinya kali ini, dan saya kira tidak akan lama sebelum dia kembali lagi.
Sosok yang sulit diatur itu merasa sangat tidak berdaya, mengapa dia menjadi sasaran orang ini, tetapi tidak mungkin dia akan menyerahkan tempat kultivasi yang berharga ini hanya karena status klan Feng pihak lain. Dia perlahan menoleh dan melihat ke arah lelaki tua itu. Mata mereka bertemu. Lelaki tua itu tersenyum sedikit, menangkupkan tangannya dan mengepalkan tinjunya, menunjukkan bahwa dia tidak berniat untuk bersaing, dan mundur ke dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, klan Feng yang ditolak datang ke sebuah lubang, dan mereka tidak mengatur formasi apapun untuk menutupinya, karena itu tidak perlu. Identitas klan Feng adalah jimat penyelamat hidup di sini. Siapapun yang bertemu dengannya tidak akan dapat melindungi dirinya sendiri. Ambil inisiatif. Dia sembuh dengan tenang. Sebenarnya, lukanya tidak serius sama sekali, dan dia sangat berhati-hati dalam bertindak. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar, dan melihat seorang lelaki tua dengan rambut menipis berdiri di pintu masuk lubang, menatapnya sambil tersenyum. Ada yang salah. Anggota muda klan Feng itu menatap pihak lain dengan lubang hidung terangkat ke langit, menunjukkan sikap arogan yang tidak menganggap serius lelaki tua itu. Apakah ini rekan Tao Suyun dari klan Feng? Lelaki tua itu bertanya dengan ekspresi ramah. Suyun terkejut, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi hanya ada beberapa orang dari klan Phoenix berdarah murni. Kurasa teman-teman Tao baru saja dipromosikan ke Hedao, dan mereka sangat heroik. Kurasa kecuali orang dari klan Phoenix bernama Suyun, seharusnya. Tidak ada orang lain di sekitar sini. Suyun tersenyum dan menunjuknya, kau orang tua, kau berbicara dengan sangat baik, apa yang ingin kau lakukan? Memang benar bahwa ia dipromosikan ke Hedao belum lama ini, dan ia dipromosikan di Menara Waktu. Lu Ye dan Zhu Yin telah tinggal di dasar Menara Waktu selama beberapa dekade, dan ia juga telah tinggal di sini selama lebih dari 10 tahun. Memang saatnya untuk promosi. Aku tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya seorang teman Tao yang baru saja naik pangkat. Aku ingin mengasah diri melalui pertarungan sungguhan dan mengokohkan fondasiku. Meskipun idenya bagus, akhirnya aku memilih lawan yang salah. Kekuatan Hedao tingkat ini terlalu kuat, dan ada celah untukmu. Terlalu besar, jika sesama Tao benar-benar ingin mengasahnya dalam pertarungan sungguhan, menurutku yang terbaik adalah mencapai sekitar lantai 70. Suyun mengerutkan kening, aku senang, aku hanya ingin tetap berada di level ini. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan menatap lelaki tua itu dengan serius, apakah kamu seorang Dragonborn? Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, rekan Taoku memiliki tatapan tajam. Lelaki tua ini memang memiliki jejak urat naga. Aku tidak menyangka bahwa rekan Taoku bisa melihatnya. Ekspresi Suyun tiba-tiba menjadi lebih ramah, katakan saja kamu berbau seperti naga. Sayang sekali garis keturunanmu terlalu tipis. Sulit bagimu untuk menjadi orang hebat dengan urat nadi naga. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu apa-apa tentang urat nadi nagaku sendiri kecuali aku bisa memasuki kolam naga. Itu akan sulit. Suyun berkata dengan menyesal, aku khawatir Longtan tidak akan dibuka baru-baru ini, dan bahkan jika dibuka, urat nadi naga sepertimu tidak akan memiliki kesempatan untuk memasukinya. Orang tua itu berkata, itu belum tentu terjadi. Jika kamu dapat memberikan kontribusi besar bagi klan naga, mungkin ada kesempatan. Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menepuk kepalanya, aku hampir lupa, aku datang ke sini khusus untuk menemukan teman Taoku. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Titik petik 2. Kamu bertanya, tetapi aku tidak tahu banyak tentang urat nadi nagamu. Suyun menatapnya. Ini tentang ras manusia. Orang tua itu berkata dengan tenang, ras manusia bernama Lu Ye, aku mendengar. Siapa? Suyun terkejut dan menyela, Lu Ye. Apakah kamu pernah melihatnya? Sebelum memasuki Menara Waktu, dia menerima misi dari Suyan, yaitu menemukan Lu Ye dan membawanya ke lantai ke-99. Karena dia dan Lu Ye sama-sama masuk dalam tubuh Fusion Dao, dan kekuatan mereka berada di puncak level Fusion Dao, jadi ada kemungkinan besar mereka akan diklasifikasikan dalam level 49. Dengan identitas dan kekuatan klan Lu Ye saat ini, mustahil untuk berpikir mencapai level teratas, tetapi jika Suyun bersamanya, semuanya akan berjalan lancar. Sayangnya, Suyun telah mencari di lantai 49 berkali-kali sebelumnya, tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Lu Ye. Dia mengira Lu Ye telah memasuki lantai 50, jadi dia mengejarnya ke lantai 50 dan mencari lagi. Tetap saja tidak ada petunjuk. Baru setelah mereka datang ke sini dan menemukan Suyan, mereka mengetahui bahwa tidak hanya tidak ada berita tentang Lu Ye Yao, tetapi Zuyin, yang seharusnya datang ke sini untuk bergabung dengan mereka, juga hilang. Kedua orang ini tidak terlihat lagi sejak mereka dibawa pergi oleh Long Zun hari itu. Zuyin datang ke sini beberapa waktu lalu. Menurutnya, Lu Ye masih berada di lantai tertentu di bawah. Adapun di lantai mana dia berada, dia tidak tahu. Jadi ketika Suyun mendengar nama Lu Ye dari pria tua kelahiran naga ini, dia cukup terkejut. Aku belum pernah melihatnya, tetapi dia tampaknya sedang dalam masalah sekarang. Orang tua itu menjelaskan, kudengar dia tampaknya orang asing dari klan Phoenix, jadi aku datang ke sini untuk memberitahu teman-temanku tentang hal ini. Masalah. Suyun mengerutkan kening, masalah apa yang dia hadapi? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.